Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang barakah ini, masih nuansa bulan mulia Rajab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjadikan diri kita insan mulia dengan membingkai diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perkuat akidah kita, kita perbaiki ibadah kita, kita perbanyak amal soleh kita berusaha meningkatkan kualitas akhlakul karimah kita, agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan, diridhai Allah, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam konteks ketakwaan ini di surah Ali Imran 102 yang tadi kita bacakan, bahwa Allah memerintahkan kita jamaah sekalian untuk bertakwa dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dengan indikasi bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang secara letterlek melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, yang pada akhirnya diendingkan dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya orang yang takwa sesungguh-sungguhnya senantiasa membawa visi dan misi keislamannya. Visi dan misi Islam adalah ketika lahir dalam keadaan fitrah, hidup untuk ibadah, menjaga ukhuwah, dan kemudian nanti diharapkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka di sini disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Artinya muslim jamaah sekalian, seseorang yang bisa menjaga keselamatan, perdamaian, kesejahteraan baik dirinya maupun orang lain. Maka Rasulullah bersabda, al-muslimu man saliman nas min lisani wa yadi. Hakikat seorang muslim itu adalah ketika orang lain di sekitar kita tidak pernah merasa terganggu, baik dengan lisan apalagi perbuatan kita. Dan inilah jamaah sekalian sebagai tolak ukurnya kita ini beriman kepada Allah dan hari akhir atau tidak. Maka diimplementasikan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka silahkan berkata-kata, ya, tapi kata-kata yang baik. Falyakul khairan, hendaklah dia mengatakan segala sesuatu dengan perkataan yang baik. Mungkin sekarang bukan hanya perkataan lewat lisan, termasuk juga dengan jari jemari kita, dengan dua tangan kita yang memainkan Android kita, ya, gadget kita. Dan ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kata pun yang kita sampaikan, baik buruknya akan dicatat Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan dibalas di hari kiamat yang akan datang tentunya. Oleh karena itu jamaah sekalian, Rasulullah memberikan solusi terbaik. Kalau memang tidak bisa berkata baik, falyakul khairan aw liyasmut, lebih baik diam. Disinilah jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa? Karena bisa jadi dengan kata-kata kita, ucapan kita melukai orang lain, baik yang tersengaja apalagi yang tidak tersengaja. Dan ini jamaah sekalian yang akan menjaga perdamaian, kerukunan antar sesama kita. Seorang muslim yang baik adalah ketika bisa menjaga hablum minallah tapi juga hablum minan nas. Menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Apalagi situasi kondisi seperti ini jamaah sekalian, seorang muslim yang baik adalah bisa menahan diri, tidak mudah berkomentar, apalagi membuli, merusak hubungan dengan orang lain, ya, mengatakan sesuatu yang tidak semestinya kepada orang lain. Begitu seterusnya jamaah sekalian. Falyakul khairan aw liyasmut. Berarti kalau kita tidak mengatakan yang baik, sengaja mengumbar kata-kata yang merusak persahabatan kita, dipertanyakan iman takwa kita, baik iman kepada Allah maupun hari akhir kita. Kenapa hari akhir? Karena nanti ucapan-ucapan kita akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat yang akan datang. Yang kedua jamaah sekalian, dalam riwayat yang sama, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Dalam riwayat lain, fal yukrim jarahu.
Jangan menyakiti tetangga atau muliakan tetangga kita. Karena saudara belum tentu dekat dengan rumah kita. Orang yang terdekat dengan kita adalah tetangga. Apapun yang terjadi, yang pertama dan utama yang menyaksikan baik buruknya keadaan kita, suka maupun duka, tentu dengan tetangga kita. Luar biasanya indah Islam jamaah sekalian. Dengan tetangga saja kita diatur agar kita bertetangga dengan saudara kita dengan tetangga yang sebaik-baiknya. Jangan saling menyakiti, jangan saling menyinggung, mudah saling memaafkan. Ketika orang lain tetangga kita ada yang kurang tepat barangkali, percayalah bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Tapi sesempurna manusia, kata Rasulullah, adalah mungkin yang menyadari kesalahan kita lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijaga komunikasi kita, korelasi kita dengan tetangga kita, karena tetangga inilah yang lebih cepat, lebih awal untuk membantu kita ketika sedang kita membutuhkan bantuan orang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dengan redaksi yang sama, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Memuliakan tamunya. Tamu adalah makhluk yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang tentu insya Allah membawa rizki kepada kita. Artinya menjaga silaturahmi antar sesama kita, mulai dari kita bertamu atau menerima tamu, bertetangga dengan orang lain, atau minimal dengan hanya 1-2 untaian kata. Jamaah sekalian, ini adalah bagian dari silaturahmi, menyambung persaudaraan, mempererat persahabatan, yang dengan demikian dibingkai dengan rahmat kasih sayang antar sesama kita, yang nanti pada akhirnya kita menyadari bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna, sekaligus tidak ada manusia yang sama. Bukankah Allah menegaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami ciptakan kalian dalam penciptaan yang tidak sama. Ada yang dari laki-laki, ada yang perempuan, berbeda suku, bangsa dan agamanya, berbeda keyakinan dan kepercayaannya. Tentu ternyata di sini lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling memaklumi. Barangkali ada kurang lebihnya, yakinlah bahwa memang tidak ada yang sama di antara kita. Dalam perbedaan agama, solusi Al-Quran menegaskan lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian. Dalam konteks kita sesama muslim, barangkali cara ibadah kita tidak sama, masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah yang tidak pokok, jamaah sekalian, dalam Al-Quran ditegaskan lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagi kami amalan kami, bagi panjenengan amalan panjenengan, semuanya yang terpenting didasari dengan keikhlasan. Inilah jamaah sekalian, sehingga dengan indahnya kita bersama-sama dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, li ta'arafu, saling memaklumi, saling mengenal, saling memahami, yang pada akhirnya yakinlah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita. Kenapa demikian? Karena orang yang bertakwa benar-benar menyadari eksistensi kehidupannya. Di mana saat kita sebagai individu, di mana kita sebagai hubungan kita secara vertikal kepada Allah, atau hubungan kita kepada sesama manusia secara horizontal, secara kultural, yang pada akhirnya insya Allah disinilah yang kemudian akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam satu hadis qudsi, ya, barang siapa yang saling menyayangi antar hambaku, maka aku pun akan menyayanginya. Dalam konteks hadis Rasulullah dalam redaksi yang lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian kepada makhluk yang ada di bumi, saling menjaga persahabatan, persaudaraan, maka Allah pun akan menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Mulai dari diri kita, dalam keluarga kita, kita bingkai, kita dasari dengan rahmat, dengan kasih sayang, yang kemudian dengan masyarakat kita, tetangga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman sejawat kita, yang pada akhirnya akan mendatangkan rahmat Allah, yang kemudian dilingkupi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bangsa dan negara yang indah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang kemah ripah loh jinawi, murah pangan, murah sandang, murah papan, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, barokah dunia kita dan barokah akhirat kita, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.